iPhone 16 makin susah masuk Indonesia. Kenapa sih bisa susah itu? Padahal kan cuma HP saja. Apa yang bikin iPhone 16 susah masuk Indonesia? Harusnya kalian sebagai warga Indonesia yang baik justru senang dengan kabar ini. Loh, kenapa? Kok bisa? Karena aku nggak bisa beli iPhone 16. Karena aku nggak bisa pamer iPhone 16. Terus bagaimana bang? Aku udah PO nih. Pernah dengar nggak sih dengan peribahasa susah-susah dahulu, senang-senang kemudian? Ya, peribahasa ini sangat menggambarkan tentang kasus ini. Karena bagi sebagian orang, kasus ini sangat menjengkelkan karena mereka tidak bisa membeli iPhone 16 di Indonesia. Tapi kalian pernah mikir nggak sih? Bahwa banyak banget orang yang nggak punya privilege buat beli iPhone 16. Dan mereka gimana? Sampai sini paham? Apa masih belum paham juga? Oke, nggak apa-apa. Aku akan lebih menyadarkan kalian dengan salah satu case satu ini. Sebenarnya gampang banget buat iPhone 16 itu masuk ke Indonesia. Tinggal mereka memenuhi saja standar TKDN 35% yang disarankan oleh pemerintah Indonesia. Yang katanya gara-gara satu kasus ini, iPhone 16 nggak bisa masuk Indonesia. Tapi apakah sekecil itu permasalahan iPhone 16 nggak bisa masuk Indonesia? Kayaknya nggak mungkin sih. BTW, yang belum tahu TKDN itu apa? TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Dan itu adalah satu kebijakan pemerintah yang mengharuskan produk luar negeri itu harus menggunakan komponennya dari Indonesia. Kenapa? Karena dengan komponen yang dari Indonesia, maka mereka akan membuat pabrik di Indonesia. Dan otomatis ketika ada pabrik di Indonesia, pabrik-pabrik itu akan menyerap tenaga-tenaga kerja dari Indonesia. So, jadi buat kalian yang susah nyari kerja, ini adalah peran pemerintah memberikan kebijakan itu untuk kalian. Sampai sini udah mulai paham? Atau udah mulai ada gambaran? Sebenarnya pelanggaran dari seri iPhone 16 yang nggak boleh diperjualkan di Indonesia ini bukan masalah TKDN aja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa seri ini tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Saat ini, investasi perusahaan dari tim Cook ini baru tercatat sekitar 1,48 triliun. Jadi masih kurang 240 miliar lagi dengan perjanjian sekitar 1,71 triliun rupiah. Sehingga buntutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa mengeluarkan IMEI pada seri iPhone 16. Sedangkan IMEI sendiri adalah tanda pengenal gadget supaya bisa terhubung ke jaringan. Itu artinya, ponsel tanpa IMEI di Indonesia tidak bisa mengakses jaringan berbasis BTS di seluruh Indonesia. Loh, kalau begitu kan masih bisa pakai WiFi, Bang. Oke, aku jelasin lagi. Masalahnya ini tidak sesimpel itu. Dengan visi Indonesia di 2045 menjadi negara maju, maka menurutku ini adalah langkah pemerintah yang cukup tepat untuk mendukung Indonesia 2045 sebagai negara maju. Asalkan ini beneran tepat loh ya, nggak buat mementingkan suatu kelompok tertentu. Mungkin kita nggak bisa meniru Apple, tapi kita bisa membangun lebih daripada Apple. Dan buat Apple sebenarnya mereka sudah invest di Indonesia. Salah satunya dengan adanya Apple Developer Academy, yaitu tersebar di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Bali. Namun sayangnya nilai investasinya lebih rendah jika dibandingkan dari yang ada di Singapura dan juga yang ada di Vietnam. Komitmen investasi Apple di Indonesia bisa saja dipenuhi. Tapi ada beberapa faktor lagi yang bikin Indonesia memikirkan konsekuensi dari kerjasama ini. Karena dari pihak Apple, salah satunya meminta gratis pajak selama 50 tahun. So, jadi permasalahan iPhone 16 ini begitu rumit. Tapi nggak tahu apakah ini memang permasalahan yang benar-benar terjadi atau ini hanya strategi marketing yang dilakukan. Jadi kalau menurut kamu gimana nih? Kamu bisa komen di bawah dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. BTW aku juga mau ngasih tahu terakhir nih. Banyak banget yang bingung apa bedanya iBox, Digimap, terus Blibli. Itu gimana sih, Bang? Ya kalian itu cuma masalah distributor aja, guys. Jadi semua yang udah ada labelnya itu aman dan itu udah lewat bea cukai Indonesia. Jadi kalian tetap dapat emailnya. Cuma mungkin yang lebih terkenal iBox ya, karena dia namanya identik dengan iPhone. Yang bedakan adalah nanti servis yang diberikan dari setiap distributor itu. Tapi untuk garansinya semua sama, resmi. So, see you on the next video. I'm Vino and stay humble.